A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mulai kitab Yaqut Nafis. Ya, kita akan mulai kitab Yaqut Nafis. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu untuk kedua orang tua kita. Kita berdoa dulu untuk keluarga kita, kakak kita yang sakit, yang ada masalah, adik kita yang diuji oleh Allah, ahlul bait kita. Kita juga berdoa untuk musannif kitab, pensyarah kitab, guru-guru kita. Dari dulu kita belajar sampai sekarang. Kita juga berdoa untuk orang yang telah menjadi perantara kita dalam menuntut ilmu, yang membiayai kita, ngasih uang kita, membantu kita. Juga kita berdoa untuk saudara kita yang di Palestina, Mustad'afin, Al-Mujahidin, Al-Murabitin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dan mereka semua kesehatan lahir dan batin, keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah, istiqamah fil fi'li wal qawli wal i'tiqad, husnul khatimah bila iqabin wala hisabin wala adab, ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin sholihah, ala hadha du'a wa ala kulli du'ain sholihin. Naqra ummal Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perhatikan sahabat Isa sini. Jangan melangkah sana ente. Perhatikan sini. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah Al-Yaqut An-Nafis. Kemarin nizam ya, bukan pelajarannya. Pelajarannya hari ini. Ya. Pertama saya akan menceritakan kisah Yaqut Nafis. Jadi kitab Yaqut Nafis ini bagi saya pribadi memiliki kisah yang sangat dramatis. Sangat dramatis. Karena ini adalah kitab pertama kali yang saya khatamkan dengan guru saya, Syekh Al-Muhaddits Al-Musnidul Faqih Dr. Muhammad Abdullah Muhyiddin pada tahun 2012 sampai 2013. Jadi kitab Yaqut Nafis ini saya meriwayatkan secara diroyah, pemahaman dan riwayah sanad itu pertama dari guru saya Syekh Al-Musnidul Faqih Dr. Muhammad Abdullah Muhyiddin tahun 2012-2013. Ini kitab kami khatamkan sambil dicatat ya. Ini kami khatamkan lengkap dari bab thaharah sampai selesai ketika itu. Karena ketika kami mulai ngaji di guru kami tadi, beliau sudah memulai dengan kitab yang namanya Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Itu kitab termasuk lumayan tinggi ya di dalam fikih Syafi'i. Dan saya tidak ikut dari pertama. Karena ketika saya mengikuti kitab tersebut, beliau sudah sampai bab hampir terakhir. Nah, ketika kami ngaji kitab Yaqut Nafis ini, situ masih ingat sekali saya, syekh kami itu tidak membolehkan merekam. Karena santri itu harus sungguh-sungguh di majelis, nggak boleh ngantuk, nggak boleh bercanda. Karena merekam itu kata beliau membuat orang males di majelis karena bersandar dengan rekamannya. Ketika itu saya izin untuk merekam secara sembunyi-sembunyi. Saya beli rekaman kecil
Sony itu, Walkman Sony itu, kemudian saya masukkan ke baju seperti ini. Ya, saya masukkan ke baju ini. Saya selalu berusaha untuk duduk di depan biar bisa merekam. Karena yang datang majelis beliau itu banyak. Dan kebanyakan yang datang di majelis beliau itu bukan santri pemula, tetapi syekh-syekh dan ustadz-ustadz juga. Sehingga orang-orang sepuh dan udah senior. Kalau kita terlambat, kita duduknya di belakang, nggak bisa ngerekam. Sementara ketika itu saya ingin bisa untuk merekam itu biar bisa untuk murojaah, karena pelajarannya yang jelaskan kan orang Arab, pakai bahasa Arab, jadi harus diulang-ulang, ya kan. Akhirnya itu adalah kitab yang pertama yang kami selesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya fadilah dari guru kami tadi, Syekh Muhammad Abdullah Muhyiddin, yang membukakan kami fikih melalui kitab Yaqut Nafis. Akhirnya setelah Yaqut Nafis itu Allah memberikan kemudahan untuk membaca kitab-kitab fikih yang lain seperti Abu Syuja, Fathul Qorib, Sulamut Taufik, Risalah Jami'ah, An-Nubdzah, Muqaddimah Hadramiyah, Fathul Qorib, Abu Syuja dari sudah ya, Umdatus Salik, Zubad, Minhajut Thalibin, ya, kurang lebih 10 sampai sekian kitab fikih Syafi'i, yang mana itu mulanya adalah Fadlullah, kemudian syekh kami yang ngajar Yaqut Nafis ini. Jadi Yaqut Nafis ini memang sangat layak sekali untuk menjadi pondasi keilmuan fikih seorang thalibul ilm. Setelah kami belajar Yaqut Nafis, kami rekam tuh, kami dengar terus, kami ulang-ulang terus sampai mungkin nggak tahu. Rekamannya masih ada di rumah. Rekaman tahun 2012 masih saya simpan di rumah. Yang mana itu saya ulang nggak tahu berapa kali ya, nggak terhitung lah. Sampai setelah itu kami juga mengajarkan kitab Yaqut Nafis ini di Sudan, di para ustadz-ustadz alumni Ar-Royah. Tahu kan? Ma'had Ali Ar-Royah, sekolah tinggi Ar-Royah yang ada di Sukabumi itu loh. Itu ada alumni Ar-Royah yang ngaji di Sudan. Itu ketika itu minta kami untuk ngajar Yaqut Nafis. Disitulah juga membuat kita benar-benar Yaqut Nafis itu kita ulangi terus, karena kita harus ngajar, dan yang diajar ustadz bukan santri. Sehingga Yaqut Nafis ini bagi saya pribadi memiliki kisah yang luar biasa. Dan guru kami itu membaca Yaqut Nafis dari gurunya yang bernama Syekh Al-Alim Al-Alamah, ulama besar di Jeddah. Jeddah itu Saudi ya. Namanya Syekh Abdullah An-Nakhibi. Itu ulama besar sekali. Selevel dengan Syekh bin Bas lah. Selevel. Dan guru kami ini murid kesayangannya Syekh Nakhibi. Itu beliau membaca Yaqut Nafis ini dari Syekh An-Nakhibi, dan Syekh Nakhibi ini langsung dari mu'alifnya, atau saya agak lupa, sepertinya ada satu lagi atau langsung. Intinya antara saya ke Syekh mu'alif Yaqut Nafis, Syekh Ahmad Asyatri itu 1-2, kalau enggak 2 orang 3 orang ya. Jadi jaraknya tidak terlalu lama ya, mungkin 100 sampai 150 tahun lah. Jadi kitab Yaqut Nafis ini termasuk kitab yang kita riwayatkan dengan sanad yang bersambung dan jaraknya sedikit ya. Maka dari itu pengajarannya ini harus sungguh-sungguh ya, kalau enggak boleh seperti itu. Jadi itu kisah Yaqut Nafis bagi saya itu sangat emosional sekali. Karena kenapa? Karena memang itu kitab pertama yang dulu kami khatamkan secara lengkap dan kami ulang-ulang
sebelum menghatamkan kurang lebih 10-11 kitab Syafi'iyah yang lain. Itu kitab ini. Sebelum bertemu syekh-syekh yang banyak, Syekh Ali Kudaimi, Syekh Labib, syekh-syekh yang banyak sekali, itu kami bertemu dengan salah seorang syekh murabi kami ini, Syekh Muhammad Abdullah ini, murabi kami. Ya, sehingga Yaqut Nafis ini memang betul-betul sangat terasa sekali. Kemudian tapi qadarullah masya wa fa'al, ketika kami di Indonesia itu Yaqut Nafis itu sampai detik ini belum pernah saya mengajar Yaqut Nafis. Setelah terakhir di Sudan itu, di Sudan ngajar Yaqut Nafis mungkin kami 2 atau 3 kali ya, tetapi di Indonesia ini malah nggak pernah, karena memang di Indonesia ini populernya adalah Abu Suja dan Fathul Qorib, sehingga kalau bisa dibilang hubungan kita dengan Yaqut Nafis ini sudah lama sekali nggak berhubungan secara khusus, itu sudah lama sekali. Maka ini menjadi juga awal pertemuan kami dengan Yaqut Nafis setelah lama sekali berpisah, padahal dia yang paling berjasa ya, bagi saya gitulah, minimal bagi saya. Lah itu kisah pertama Yaqut Nafis saya itu bersama Syekh Muhammad Abdullah Muhyiddin. Selanjutnya kisah yang kedua. Ini kisah yang kedua ini tidak kalah seru ya, tidak kalah menarik dengan kisah yang pertama. Yaitu kami ada seorang ulama ketika itu. Jadi kami itu di kampus itu ada masjid besar sekali, namanya Masjid Atik, masjid tua. Itu masjid terbesar di kampus, yang mana di situ banyak pengajian, banyak halakoh, kayak di Masjid Nabawi lah, tapi ya nggak sebesar Masjid Nabawi. Nah ketika itu saya itu sering ke masjid itu, melewat ada halakoh, tapi halakoh ini orangnya nggak ada orang Asia dan nggak ada orang Arab, adanya orang Somalia, Ethiopia, terus Kenya, orang-orang dari negara-negara tersebut. Halakoh ini yang dibahas kitab-kitab besar, Alfiyah, Minhajul Thalibin, dan yang ngajar itu syekh dari negara Somalia dengan bahasa daerah mereka. Terus Anda lihat itu, ini kok syekh ini pintar sekali ngajar. Syekhnya umurnya mungkin 40-an tahun ketika itu ya, ngajar kitab besar tetapi nggak bawa apa-apa, cuma bawa kitab aja. Seakan-akan kitab itu sudah ngelotok sekali gitu. Ya, itu syekh itu yang hadir juga para syekh-syekh juga yang hadir di majelis beliau. Ya, jangan ngantuk, Abdullah Mus'ab. Ya. Jadi syekh ini yang hadir itu juga para syekh-syekh juga. Ini kok keren sekali syekh ini. Bisa mengajar kitab dengan luar biasa. Kitabnya juga kitab-kitab yang tidak ringan, tapi kok bisa mengajar dengan pinter, dengan ini mesti bukan orang sembarangan ini. Tapi bahasanya saya nggak paham karena bahasanya Somalia. Akhirnya karena saya takjub dengan beliau, ada salah seorang murid beliau itu teman saya, namanya Husain dari Somalia. Husain itu syekh itu kok masya Allah ya, ngajar kitab Minhajul Thalibin itu nggak bawa apa-apa, itu keren sekali beliau. Bisa nggak ya saya ngaji sama beliau? Nah bilang seperti itu. Akhirnya coba aja kamu datangi sendiri. Saya nggak tahu ya, tapi coba aja sendiri. Akhirnya saya datangi beliau. Namanya Syekh Mahad Kamil. Ini guru saya juga. Syekh Mahad Kamil Diri. Itu syekh kami dalam fikih Syafi'i setelah Syekh Muhammad Abdullah Muhyiddin dari negara Habasyah, Ethiopia. Ya, ini penting. Itu harus mencatat silsilah gini. Ya. Santri kelas 2 harus punya kebiasaan mengirim Al-Qur'an kepada orang tua, guru dan musonif. Karena itu adab. Ya.
Jangan jadi santri yang kering, yang sombong, baca kitab nggak doakan sama sekali. Ini santri-santri yang nggak punya adab. Sebelum baca kitab, baca sendiri di hati dengan lisan pelan-pelan. Saya hadiahkan Al-Fatihah untuk orang tua, guru dan pengarang kitab, biar dibukakan keberkahan pemahaman dan hati antum tuh dilembutkan. Jangan jadi hati yang sombong kayak setan, ana khairun minhu. Ya, hatinya tuh sombong tuh setan. Saya tidak ingin punya santri yang sombong, nggak mengirim doa ke orang tua, guru dan musonif. Ini nggak boleh, harus dipaksa biar nggak sombong. Maka saya ceritakan, masyayikh ini biar antum doakan seperti itu, biar nanti antum kalau jadi ustadz juga didoakan sama santri antum. Ya, seperti itu. Akhirnya saya berusaha untuk menemui Syekh ini, Syekh Mahad ini, Syekh Mahad Kamil ini. Akhirnya saya berusaha untuk menemui beliau. Akhirnya saya ketemu di masjid. Syekh, singkat cerita, saya memohon kepada beliau, Syekh, saya ingin ngaji sama antum kitab Yaqut Nafis bab muamalah. Jadi ini baca Yaqut Nafis yang kedua ini. Tapi yang kedua ini saya hanya meminta agar membaca bab muamalah saja, yakni jual beli sampai warisan. Enggak semuanya. Ini membaca yang nomor 2. Ketika itu Syekh menjawab seperti ini. Saya nggak bisa langsung mengiyakan, karena saya ini betul, saya itu ngajar kitab banyak, tapi saya nggak pernah ngajar pakai bahasa Arab. Saya ngajarnya pakai bahasa daerah. Saya kalau ngajar kamu ini kan kamu nggak paham bahasa daerah saya, harus pakai bahasa Arab. Saya mau istikharah dulu. Jadi Syekh ini ternyata di kuliah itu adik kelas saya. Saya ke S1 selesai, beliau masih baru masuk. Tapi di negaranya beliau sudah ulama, tapi nggak punya ijazah. Jadi udah kiai, sudah syekh, tapi nggak punya ijazah S1. Akhirnya ke Sudan untuk nyari ijazah, tapi sudah alim, ya kan? Akhirnya ketika itu beliau belum mengiyakan karena harus istikharah dulu. Ya, harus istikharah dulu. Setelah 1 minggu, akhirnya beliau memanggil saya. Kamu datang lagi ke Masjid Atik. Ba'da Isya, saya masih ingat itu ya, Ba'da Isya. Akhirnya beliau datang Ba'da Isya setelah sholat. Kemudian beliau memberikan kabar. Setio, sini. Tadi malam itu saya mimpi. Apa itu mimpinya saya? Ini jangan-jangan kabar sedih atau kabar gembira ini. Saya mimpi itu mulut saya ini ada cahaya. Tiba-tiba saya bisa bahasa Arab dengan fasih. Oh, ini isyarat bahwasanya kamu boleh ngaji dengan saya. Akhirnya dengan itu beliau mau ngajar dan saya memulai ngaji dengan beliau Yaqut Nafis bab muamalah sampai selesai. Itu seminggu 2 kali saya ingat, dan kita khatam hanya dalam waktu nggak sampai 1 bulan, nggak sampai 2 bulan, cepat. Dan akhirnya saya cocok dengan beliau. Setelah saya cocok dengan beliau, itu baca Yaqut Nafis yang kedua. Akhirnya saya minta Syekh gini, Syekh bisa nggak Syekh, antum tinggal satu rumah dengan kami. Kami ini orang Indonesia ada 10 orang. Nanti antum yang masakan makan kami, yang nyewa rumah kami. Kemudian setiap bulan kami insya Allah akan membantu antum semampu kami. Mau nggak Syekh tinggal satu rumah, kita baca fikih Syafi'i selama 1 tahun. Setelah subuh, terus jam 8 sampai jam 9, setelah asar, setelah isya. Jadi setiap hari baca fikih 4 kali.
Kira-kira mau nggak? Ternyata beliau mau. Akhirnya saya tinggal sama beliau 1 tahun, baca Abu Suja, belajar Abu Suja, belajar Yaqut Nafis. Ini yang ketiga kali. Belajar Yaqut Nafis yang ketiga kali. Kemudian belajar Zubat, kemudian belajar Umdatus Salik, dan yang terakhir 4 kitab ini kita pelajari selama 6 bulan. Yang terakhir Minhajut Thalibin itu 1 kitab 6 bulan sendiri, karena paling banyak. Akhirnya saya 1 tahun hidup sama Syekh Mahad ini, dan di dalamnya ada Yaqut Nafis juga untuk mengaji fikih Syafi'i. Berarti kurang lebih kami belajar Yaqut Nafis itu kurang lebih ya 3 kali. Ngaji itu 3 kali, ngajar itu mungkin 2 kali. Jadi total 5 kali. Baca sendiri ya mungkin sekali, 2 kali, 3 kali ya. Berapa berarti? Ya 9 kalian lah, 6 kali. Jadi kitab ini adalah kitab yang penting. Kami ngaji dari Syekh Muhammad Abdullah Muhyiddin, dari Syekh Mahad Kamil. Dari Syekh Mahad Kamil. Jadi itu ada 2 guru. Ini 2 guru yang spesifik ngajar kami Yaqut Nafis. Adapun guru-guru yang mengajar kami fikih, dan ini kalian harus tahu juga, biar kalian juga doakan, tahu terima kasih. Ini adab santri juga nih. Jangan sampai santri itu nggak tahu terima kasih dengan musonif, dengan pengarang, dengan gurunya guru. Itu harus adab dari sekarang dilatih, dipaksa. Tujuannya biar apa? Biar nggak jadi orang sombong seperti setan. Ana khairun minhu. Ya, seperti itu. Makanya kalau santri yang sombong nanti nih langsung saya nggak mau ngajar. Eman-eman ilmunya. Ya, seperti itu. Perhatikan. Itu 2 guru kami yang ngajar kami fikih. Ya, yang ngajar kami fikih Yaqut Nafis secara khusus. Syekh Muhammad Abdullah Muhyiddin, Syekh Mahad Kamil. Yang pertama beliau dari Yaman, tinggal di Jeddah. Yang kedua beliau dari Ethiopia, Habasyah. Adapun guru-guru kami yang mengajar kami fikih secara umum, fikih nggak hanya Yaqut Nafis, tetapi fikih-fikih kitab yang lain. Selain 2 syekh ini, karena 2 syekh ini bisa dikatakan syekh yang pertama dan yang mengajari kami dari nol fikih selama di Sudan. Adapun syekh-syekh yang lain, yang nomor 3 ada yang namanya Syekh Mustafa Husain Jami. Syekh Mustafa Husain Jami ini ulama muda cerdas sekali dari Somalia. Beliau itu setiap buku yang beliau pelajari itu beliau hafalkan. Alim betul beliau ini, Masya Allah. Saya belajar dengan beliau itu Umdatus Salik Babul Muamalat. Ya. Jadi ini Syekh Mustafa Husain Jami ini seorang ulama muda dari Somalia. Syekh Mustafa Husain Jami. Ya, ditulis semuanya, harus nulis. Saya cek tulisannya nanti. Ya. Yang nggak nulis tak keluarkan dari kelas. Bibit-bibit sombong nggak boleh. Nih, nggak nulis nih bibit-bibit sombong ini. Gimana kalian mau ngirim Fatihah kalau nggak tahu namanya? Nah, seperti itu. Ya, perhatikan. Diwajib mengirim Fatihah ke orang tua, guru, musonif, gurunya guru, itu wajib. Ya, nanti yang enggak semoga nggak paham pelajaran. Ya, seperti itu. Itu latihan adab, latihan merendahkan diri. Seperti itu. Jadi yang ketiga adalah Syekh Mustafa Husain Jami. Ini guru fikih kami yang ketiga.
Yang keempat, guru fikih kami, ini yang kita urutkan sejak urutan masa ya, adalah Syekh Thariq Hanafi. Syekh Thariq Hanafi ini beliau dari Sudan. Dari Sudan, Syekh Thariq Hanafi. Syekh Thariq Hanafi ini beliau kami belajar dengan beliau Umdatus Salik. Terus selain itu juga apa? Banyak sekali kami itu diskusi dengan beliau. Jadi yang nggak paham itu saya tanyakan ke beliau. Jadi belajarnya dengan diskusi seperti itu. Itu Syekh Thariq Hanafi dari Sudan. Dan dari beliau juga banyak saya baca kitab-kitab yang lain. Itu Syekh Thariq Hanafi. Yang keempat itu Syekh Mustafa. Saya nggak tahu nama lengkapnya siapa ya. Syekh Mustafa dari Yaman. Itu beliau, saya pernah belajar dengan beliau Kifayatul Akhyar sebagian. Itu beliau buta. Jadi kita tuh belajar, beliau nggak bawa kitab, saya baca, beliau menjelaskan karena beliau buta, nggak bisa melihat. Itu Syekh Mustafa dari Yaman. Ya, Syekh Mustafa dari Yaman. Itu nomor 5. Itu guru-guru fikih kami di Sudan. Terus juga yang keenam ini Syekh tapi juga teman, tapi juga motivator kami dan sering membantu kami, menyemangati kami, itu namanya Syekh Abdur Rasyid Somal. Ini kami belajar dari beliau fikih Syafi'i bab warisan Rohabiyah. Dan beliau juga gurunya Ustadz Aidil dan ustadz-ustadz yang lain. Ini Syekh Abdur Rasyid ini pakar faraid dari Somalia. Kami belajar dengan beliau Mutamimah Jurumiyah, Lamiyatul Af'al, Sorof, dan kitab-kitab yang lain. Setoran hafalan nahwu dulu juga kami sama beliau pas di Sudan dulu. Jadi ini Syekh Abdur Rasyid yang keenam. Abdur Rasyid Mu'alim. Abdur Rasyid Mu'alim. Yang ketujuh, kami bertemu di Sudan sebentar dan di Indonesia dengan Syekh Ali Ismail Al-Qudaimi. Yang ketujuh. Yang kedelapan, kami bertemu dengan Syekh Dr. Labib Najib Abdullah. Ini juga bertemunya di Indonesia, tetapi bacanya, ngajinya ya lumayan ya, karena kami dengan Syekh Labib itu menghatamkan Syarah Mukhtasar Latif, menghatamkan Usul Fikih, menghatamkan Mukhtasar Fawaid Makiyah, Matan Zubat, terus menghatamkan apa lagi ya, Nazm Yaqut Nafis, menghatamkan Kaidah Fiqhiyah ya. Jadi itu Syekh Labib Najib. Itu nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 8. Nomor 9 itu Syekh Abu Mustafa Al-Baghdadi. Itu kami ngaji dengan beliau Abu Suja dengan syarahnya beliau. Ngaji kitab Abu Suja dengan syarahnya beliau sendiri. Itu online belajarnya kami secara diskusi seperti itu. Dan diijazahi beliau juga. Yang syarahnya itu mungkin 1000-an halaman, banyak. Salah satu syarah terbaik Abu Suja ya, yang saya baca itu punya beliau. Mengumpulkan fawaid dari Fathul Qorib dan Baijuri dengan bahasa yang sangat aplikatif ya. Jadi itu kurang lebih
9 masyayikh kami dalam fikih, dalam dan perhatikan sini, jangan main tangan ya, dalam ilmu fikih, dalam pelajaran fikih. Itu 9 asatid kami dalam pelajaran fikih. Lukman, perhatikan sini, jangan lihat kanan kiri ya. Maka ya, kalian, kita semua akan mulai Yaqut Nafis ini insya Allah. Semoga kitabnya datang hari ini, lama sekali, biar bisa mulai. Ini kitabnya banyak ini. Yaqut Nafis tebel ini, 200 halaman nih. Setahun itu lebih banyak dari Abu Suja ya. Lebih banyak ya, seperti itu. Jadi bismillah ya, kita tawakal kepada Allah, banyak berdoa, banyak mendoakan, terus jangan belajar hanya dengan kecerdasan. Orang yang belajar hanya dengan kecerdasan rawan menjadi orang fasik, karena dia akan menjadikan ilmunya untuk ngakali yang haram jadi halal. Man tafaqqaha walam yatasawwaf tazandak tafassak. Barang siapa yang belajar fikih tapi tidak belajar adab, tafassak, rawan jadi orang fasik. Ini penting ini ya. Maka belajar fikih ini harus keras, adabnya harus tegas. Contohnya ini, main kacamata ini, berdiri ke samping. Ini contoh kayak gini nih, nggak sopan. Samping sana ya, bawa buku tulisnya sambil berdiri nulisnya ya. Contohnya itu. Belajar fikih tapi nggak belajar adab, itu tafassak, rawan menjadi orang fasik. Karena fikih ini di tangan orang yang hawa nafsunya tinggi, orang yang golat, yang nakal, yang sombong, akan dipakai untuk menghalalkan yang haram. Ngeri ya, seperti itu. Waman tasawwaf walam yatafaqqah tazandak. Barang siapa yang belajar adab tapi nggak belajar fikih, batasan-batasan agama, tazandak, rawan liberal, jadi orang zindik. Karena ketika dia belajar adab, di otak dia yang penting baik, dah itu. Loh, itu kenapa itu kok ditutup itu warung itu ketika siang Ramadan? Kan membukakan lapangan pekerjaan, kan yang penting baik. Nah, padahal fikihnya nggak ada tuh, yang penting baik. Padahal nggak mesti baik itu, cuma perasaan dia aja. Kenapa itu kok digerebek itu penjual miras? Kan bisa menghidupkan ekonomi, kan baik, yang penting baik. Lah ini orang kalau belajar adab tok, nggak belajar batasan fikih, rawan liberal. Dan liberal itu bisa sampai fasik, bisa sampai kafir, tergantung tingkatannya. Maka harus belajar dua. Perhatikan Hamzah, harus belajar fikih dan belajar adab, biar nggak fasik dan nggak zindik, biar nggak fasik dan nggak liberal. Itu harus belajar fikih dan adab bareng, nggak satu-satu ya. Maka kita ingin berusaha Majlis Yaqut Nafis ini walaupun isinya fikih tapi harus mengandung adab. Main kacamata, berdiri, nah ini pelajaran adab ini. Nggak nulis keluar, catatannya mana nggak ada, ini adab ini ya. Man tafaqqah
walam yatasawwaf tafassak, wa man tasawwaf walam yatafaqqah tazandak. Ya. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Maka laporan ustadz-ustadz lain walaupun nggak ngajar fikih itu akan mempengaruhi boleh nggaknya antum ikut pelajaran fikih. Ya. Misalkan laporan, ustadz ini ada Sa'dan melanggar melawan ustadz muda, udah nggak boleh ikut fikih karena tafaqoh walam yatasawwaf. Seperti itu. Harus tasawwafah juga, harus adab juga dan fikih. Harus dua-duanya. Ada laporan ustadz ini siapa nama ente? Hah? Zaidan ini Jumat keluar ngerokok di pom bensin, nggak boleh ikut fikih karena ada laporan dari ustadz lain. Tafaqoh tapi lam yatasawwaf, misalkan seperti itu ya. Jadi di luar kelas dan di dalam kelas kita harus berusaha untuk berakhlak yang mulia ya. Kalau berbuat dosa kita taubat kepada Allah. Kalau berbuat akhlak tercela kita minta maaf kepada orang yang kita celai. Kalau mendolimi, menggosok atau mencuri kita kembalikan barangnya. Itu cara tobatnya seperti itu. Ada yang tobatnya itu memang pas tahajud tobat. Seperti misalkan dia berbuat dosa besar sembunyi-sembunyi. Tapi ada yang tahajud 1000 kali itu nggak bermanfaat. Seperti kalau dia nyakiti orang, itu tobatnya harus datangi dan minta maaf. Ada juga minta maaf dan tahajud nggak manfaat karena dia mencuri. Tobatnya adalah dengan mengembalikan uang itu atau barang itu. Jadi tobatnya ada 3 macam itu. Orang yang belajar fikih terus melanggar salah satu pelanggaran harus tobat dengan salah satu dari 3 macam tadi. Biar fikihnya dibalut dengan adab sehingga tidak fasik. Satu lagi, waman tafaqqaha wa tasawwafa tahaqqaq. Nah itu lupa saya tadi. Barang siapa yang fikih dan adab maka dia tahaqqaq, dia akan sampai, akan sempurna. Ya, man tafaqqaha walam yatasawwaf tafassaq. Besok minta tolong tisu. Waman tasawwafa walam yatafaqqah tazandaq. Waman tafaqqaha wa tasawwafa tahaqqaq. Tahaqqaq. Jadi ini setiap kita belajar fikih harus hafal ini 3 kalimat ini. Harus hafal ini PR pertama nih, PR nomor 1 menghafalkan dan menerjemahkan ditulis. PR nomor 1 menghafalkan dan menerjemahkan ke bahasa Indonesia syiar belajar fikih ini. Namanya nih syiar belajar fikih, moto belajar fikih. Harus hafal. Moto hafalkan dan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Moto belajar fikih. Man tafaqqaha walam yatasawwaf tafassaq. Wa man tasawwafa walam yatafaqqah tazandaq. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa tahaqqaq. Ini harus hafal. Ya. Perhatikan. Ini pas Jumat keluarnya ada laporan ini. Siapa namanya? Khubaib ngegas, geber-geber di depan musola, depan kampung, langsung nggak boleh ikut fikih.
Dah. Ini bahaya nanti. Fikihnya akan menjadi senjata, tidak akan menjadi penerang. Ya, ini berbahaya. Baik. Duduk, jangan diulangi. Ya. Baik. Jadi seperti itu. Itu adalah muqaddimah tentang kisah kitab Yaqut Nafis. Ya, Yaqut Nafis ini sekarang syarah Yaqut Nafis. Nah, penting ini. Kitab Yaqut Nafis ini dikarang oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ulama besar di Yaman, dari Yaman. Syarah yang pertama adalah syarah yang ditulis oleh anak beliau sendiri, namanya Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Jadi syarah anak pengarang itu yang pertama, namanya Syarhul Yaqut Nafis gitu aja. Jadi syarah yang pertama itu syarah yang paling ada duluan, yang ngarang putranya Yaqut Nafis. Tidak ada nama syarahnya, namanya ya syarah Yaqut Nafis gitu aja. Syarhul Ibn gitu aja. Syarhul Ibni. Syarah yang kedua ya. Syarah yang kedua adalah syarah ulama alim alamah dari Mesir. Sekarang beliau ngajar di Cirebon, di pondok di Cirebon, namanya Mu'nisul Jalis, Syekh Mustafa Abdun Nabi. Syekh Mustafa Abdun Nabi. Itu syarah bagus juga, namanya Mu'nisul Jalis. Kalau punya uang beli, murah, 200-100 ribu paling, 100 ribuan, 200-an, murah. Selama-lamanya, jangan pelit kalau punya uang. Mu'nisul Jalis itu syarah Syekh Mustafa Abdun Nabi. Syarah yang ketiga, syarah guru kami dari Yaman yang kemarin pernah ke DS juga, ke rumah juga kita ketemu. Namanya Ikmalut Tadris. Itu Syekh Syami Bashkel dari Yaman. Kalau tadi Syekh Mustafa dari Mesir, kalau Syekh Syami Bashkel dari Yaman. Syekh Syami Bashkel. Syekh Syami Bashkel itu juga guru kami, walaupun kami nggak sempat mulazamah lama, cuma ijazah aja. Sempat ngisi daurah di DS tentang mazhab Syafi'i. Ini namanya Ikmalut Tadris. Jadi silakan beli. Ada yang beli Mu'nis Jalis, ada yang beli Ikmalut Tadris, ada yang beli Syarah Al-Ibn. Silakan beli buat murojaah. Ngumpulkan uang, patungan, atau beli sendiri, silakan. Itu akan bagus sekali menunjukkan kesungguhan antum dalam belajar. Ya, seperti itu. Jadi itu 3 syarah Yaqut Nafis yang saya rekomendasikan untuk dimiliki.
terutama nomor 2 atau 3. Kalau nomor 1 saya merekomendasikannya biasa saja, tapi 2, 3 ini bagus sekali. Mu'nisul Jalis dan Ikmalut Tadris, silahkan bisa dibeli, harganya nggak sampai 200.000, 2 jilid. Taib. Itu sekilas tentang syarah kitab Yaqut Nafis. Adapun syarah di YouTube, ya syarah di YouTube ini juga saya rekomendasikan pas liburan nanti. Syarah di YouTube yang saya rekomendasikan itu 2. Pertama, syarah guru kami Syekh Labib. Beliau menghatamkan juga syarah Yaqut Nafis lengkap. Dan syarah dari Syekh Mustafa Abdul Nabi yang punya Mu'nisul Jalis juga punya syarah YouTube beliau. 2 orang syekh ini silahkan YouTube-nya antum buka. Syarah Yaqut Nafis Syekh Labib dan Syekh Mustafa Abdul Nabi. Ini lengkap sampai hatam ada. Bahasa Arab. Jadi kalau syarah YouTube itu Syekh Labib dan Syekh Mustafa Abdul Nabi. Syarah YouTube. Ya. Syarah YouTube itu Syekh Mustafa Abdul Nabi dan Syekh Labib, syarah YouTube. Yang keempat, Bagan Yaqut Nafis. Bagan Yaqut Nafis ini ada 3 bagan yang bagus, mempermudah peta, memahami peta isi buku. Bagan yang pertama, bagannya Syekh Fahad Al-Bahri, seorang syekh Yaman yang ngajar di Takwin. Yang kedua, bagannya Syekh Mustafa Dangkus. Ini juga beliau mempunyai bagan Yaqut Nafis lengkap, 1 kitab, beliau bikin bagan Syekh Mustafa Dangkus. Yang ketiga, bagannya Syekh Labib itu sendiri. Syekh Labib juga punya bagan. Jadi bagan, ya ini Syekh Labib, Syekh Fahad dan Syekh Mustafa Dangkus. Syekh Mustafa Dangkus. Ya. Cerita kisah ini ya nanti bisa ditulis, dimasukkan di pembukaan Muqaddimah Yaqut Nafis, terjemahan yang saya tugaskan ke 1 kelas. Paham? Ya. Ini kisah ini diceritakan di Muqaddimah. Tulis ulang. Ditulis ulang. Syarah-syarah Yaqut Nafis, bagan-bagan Yaqut Nafis, YouTube. Terus saya belajar Yaqut Nafis, kami dengan Ustadz Setio, gurunya siapa, nah, itu ditulis di Muqaddimah. Ya, itu ditulis di Muqaddimah sebagai sanad keilmuan kalian. Yang menulis itu harus jelas. Jangan-jangan nerjemahkan tok pakai ChatGPT, nggak punya guru. Ya, jadi harus jadi ini sudah mulai proyek menerjemahkan. Ro'id main pulpen, berdiri. Ya, perhatikan, jangan main pulpen, nanti Ro'id. Ya, jadi siapa ketua redaksinya, siapa ketua kelasnya, siapa? Ro'id, ya, mantesan harus berdiri nanti. Ketua redaksi Ro'id sudah ditunjuk, taat. Ya, gitu. Berarti yang nunjuk itu saya sebenarnya. Cuma pakai dia aja. Tapi saya sebenarnya. Anak tunjuk ente. Ya, udah. Ya, nanti ente boleh menyuruh yang lain, terserah. Yang protes lapor saya. Taat silahkan, nggak taat keluar. Gitu.
Ya, setiap orang akan mendapatkan tugas menerjemahkan, tugas ngetik, tugas nulis secara adil. Nggak ada yang nganggur. Ya, nganggur nggak masuk kelas, pulang. Seperti itu. Ya. Jadi ya nanti ini dimasukkan, ditulis, silakan Roid, ini kasih tugas ke siapa? Nanti kasih tugas muqaddimah tentang kitab Yaqut Nafis. Kitab ini dikarang oleh ini, kita menerjemahkan Yaqut Nafis melalui ustadz kita yang belajar di Syekh ini. Kitab ini memiliki syarah ini. Nah itu. Ya, ini dah mulai pelajaran ini loh ya. Ini hari ini dah pelajaran nih. Kalau kemarin nidhom, ini dah pelajaran nih. Ya. Jadi hari ini kita sudah masuk di pelajaran. Ya. Siapa yang menerjemahkan Yaqut Nafis ke bahasa Indonesia? Sudah ada sih terjemahan ke bahasa Indonesia. Tapi saya mengharap terjemahan kalian yang kalian dengarkan dari saya ini menjadi terjemahan yang paling bagus. Maka harus sungguh-sungguh. Terjemahannya nggak hanya menerjemahkan kata, tapi terjemahannya menjelaskan. Ya. Jadi bukan terjemahan yang letterlek. Babul toharoti, bab bersuci. Al-wudu'u huwa. Jadi terjemahannya nggak cuma kamus, tapi terjemahan syarah, menjelaskan. Paham nggak? Ada namanya terjemah harfiah, terjemah yang penting asal terjemahkan. Kalau dibaca ulang itu kayak nggak nyambung gitu loh. Ada terjemahan yang memaknai. Nah, ini yang antum lakukan, terjemahan memaknai. Jadi ditambah-tambahi penjelasan nggak apa-apa. Tapi penjelasannya nggak usah banyak-banyak. Paham? Ya. Jangan menganggap berat karena dibagi ini 40 orang. Ya. Bagi 50 malah. 49 orang, banyak sekali. Bagi yang rata, yang dapat tugas bagian harus ya. Berani nolak, lapor ke saya. Mengancam, keluarkan dari pondok. Itu aja dah. Nggak ada premanisme di sini. Harus taat sama ketua kelas. Sama pimpinan redaksi harus taat. Seperti itu. Ya, seperti itu. Lapor ke saya, nggak mau. Jadi catatannya harus lengkap biar bisa dipakai untuk melengkapi yang lain. Ketua redaksi bagi tugas. Ini mulai nih, muqaddimatu tarjamah Yaqut Nafis. Silahkan, atau antum kerjakan muqaddimahnya nggak apa-apa. Antum sebagai ketua redaksi bagian ini, nggak ada masalah juga. Ya, yang penting nanti semua dikasih bagian. Semua dikasih bagian menulis dan mengketik di laptop. Paham? Paham? Yang nggak taat laporkan ke saya. Yang nggak mau disuruh. Sampai ketua tuh harus disuruh juga sama ketua redaksi nanti. Ya, seperti itu. Ya, harus mau semua. Oke, itu muqaddimahnya. Nanti kalian pindah ke bahasa tulisan. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan, silakan bertanya tentang Yaqut Nafis.